Selamat siang, nama saya Yuda Menjela Mencle. Kebetulan saya diminta untuk mengisi acara sebagai talent, dan acaranya di sini sebenarnya acara lawakan. Tapi sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya tidak lucu, tolong jangan dilempar botol bekas. Ya, terima kasih. Suatu waktu saya itu sedang dengan cewek saya, dan memang pada kenyataannya saya dengan cewek saya itu sudah berusia. Kami memang berpikiran untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Nah, kemudian sewaktu kami melakukan pembicaraan, saya itu bercerita, kakakku yang pertama itu berjodoh dengan orang yang kemudian wajahnya tuh kearap-arapan. Pacar saya bilang, iya. Kemudian kakakku yang kedua juga berjodoh dengan orang yang kearap-arapan juga. Iya ya. Kemudian kan kita berdua jadi berpikir, apa memang keluargaku tuh berjodoh dengan orang yang wajahnya kearap-arapan? Nah, kemudian di lain hari ibu itu telepon, tapi yang ngangkat telepon itu cewek saya. Nah, ibu tuh bilang seperti ini, Mbak, ayo main ke rumah biar kita itu semakin dekat. Nah, terus cewek saya tuh bilang seperti ini, oh iya bu, sedang sholat maghrib. Selesai pembicaraan, saya kan nanya sama cewek saya, tadi ibu nelpon? Iya. Terus ibu bilang apa? Kata ibu suruh main ke rumah Salatiga. Nah, terus kamu bilang apa? Ya aku bilang aja sedang sholat maghrib bu. Nah, kok sedang sholat maghrib? Nah, iya saya. Kan kamu bilang sendiri, ibu itu di Salatiga. Lalu kamu bilang kan, jangan-jangan keluargaku tuh berjodoh dengan yang kearap-arapan. Ya udah, aku bilang aja Salatiga itu ya salat maghrib gitu. Oh, kearap-arapan. Salatiga salat maghrib gitu. Waduh, iki Arab saka ngendi iki? Tapi itu bukan pembicaraan yang pertama. Sewaktu pada kenyataannya saya menyadari saya dan pacar saya itu ternyata berbeda frekuensi kayak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu tidak menyurutkan semangat kami berdua untuk melangkah lebih maju. Nah, sedikit bercerita tentang kakak saya yang kedua. Ini kan memang ini ya, rumahnya tuh di Magelang sana. Suatu waktu saya itu main ke rumah kakak saya. Kemudian di Magelang itu kan ada Akmil, dan kebetulan pada waktu saya lewat itu ada orang yang sedang pendidikan di situ gitu. Itu saya melihat ada salah seorang peserta dari ini gitu ya, peserta dari Akmil gitu, yang kemudian sedang ujian dan telat. Kemudian diberi arahan oleh komandannya, Syafdan, kamu tahu kesalahan kamu apa? Syafdan, saya telat. Sebagai hukumannya, karena kamu telat, kamu harus gali tanah. Syafdan, kamu mau gali tanah pakai apa? Syafdan, pakai sekop. Nggak ada, kata komandannya. Adanya sendok. Kamu gali tanah pakai sendok, kalau perlu pakai jidat kamu itu.
Nah terus kan saya mikir kan, sewaktu pada kenyataannya orang yang dihukum ini ternyata harus menggali tanah memakai jidat. Saya bilang, saya mikirnya seperti ini tuh. Kalau memang ini orang suruh menggali tanah pakai jidat, lah terus mukanya taruh mana ya? Aku bilang kayak gitu aja. Tapi ya nggak apa-apa. Itu memang selingan. Sewaktu pada kenyataannya saya sedang jalan-jalan di daerah Magelang. Kemudian kembali lagi ke pacar saya, karena tiba-tiba pacar saya itu dapat wangsit. Kemudian dia ngajak bicara, "Say, iya, akhir-akhir ini kita itu jarang berkomunikasi. Aku kan kerja, sedangkan kamu itu nganggur di rumah. Mbok kamu itu punya inisiatif gitu untuk beli HP supaya kita itu komunikasinya bisa terjaga." Oh iya, beli HP. Iya. Kemudian suatu waktu pacar saya tuh yang masih marah sama saya. "Say, kamu tuh udah beli HP apa belum sih?" "Udah, saya udah beli HP." "Kalau kamu memang beli HP, kok nomormu itu sulit dihubungi?" "Lah ya kamu nggak ngomong. Kamu kan bilangnya beli HP, tapi kamu nggak pernah bilang beli nomor. Lah terus ini selama ini nomornya siapa?" "Ya itu ya nomor tetangga kok." "Lah gimana tuh?" "Lah kamu tuh yang nggak ngomong. Nah lain kali kalau kamu minta sesuatu itu ngomong yang jelas. Say, beli HP dengan nomornya gitu." Waduh, say, kamu itu memang kalau diajak bicara suka ngalor ngidul. Ya nggak apa-apa, orang kamu juga bukan jinak kok, aku bilang aja gitu kan. Tapi sewaktu saya berbicara dengan pacar saya, memang seringkali itu selain berbeda frekuensi, saya baru menyadari kalau kita berdua itu berbeda alam kayak gitu loh. Makanya komunikasi seringkali tersendat, tapi itu juga tidak menyurutkan keinginan kami berdua untuk terus melangkah. Kemudian di suatu pagi saya itu bangun tidur. Kemudian sewaktu saya bangun tidur, yang pertama kali saya cari itu bapak. "Ini bapak kemana?" gitu. Nah terus tiba-tiba saya melihat bapak sedang mandiin ayam. Spontan kan saya langsung nanya sama bapak, "Bapak itu pagi-pagi kok udah mandiin ayam?" Terus bapak malah bilang seperti ini, ya iya, tadinya bapak itu mau nyari sapi, tapi ternyata sewaktu bapak tanya sapinya itu nggak mau dimandiin." Saya jawab aja seperti ini, "Ya terang aja sapinya nggak mau dimandiin, orang sapinya udah jadi rendang." Saya bilang kayak gitu. Nah bapak terus bilang seperti ini, "Nah ya iya, ini ayamnya aja setelah dimandikan sama ibumu mau dibikin opor kok." Aku bilang kayak gitu, sapi jadi rendang, ayam jadi opor. "Ya udah pak, kita makan aja yuk." Aku bilang gitu. Itu salah satu percakapan saya dengan bapak yang tidak terlepas dari makanan gitu. Kemudian kembali lagi ke pacar saya. Saya jujur ya, memang saya ini salah seorang perokok, dan saya tuh jujur aja merokoknya itu sangat berat. Bahkan saya bisa menghabiskan sampai triliunan batang per hari. Suatu waktu saya itu dikritik sama pacar saya. "Say, iya,
mbok kamu itu kurangi merokoknya. Oh iya, iya, nanti saya kurangi merokoknya. Kemudian suatu hari pacar saya itu yang masih marah sama saya. Kamu itu sudah mengurangi rokok apa belum? Dengarkan gak kalau saya sedang bicara? Iya, saya dengarkan. Situ kan bilang, saya kurangi rokoknya, kayak gitu loh. Lah ya iya. Lah sekarang kamu itu sudah mengurangi rokok apa belum? Sudah, saya sudah mengurangi rokok. Mengurangi rokok apa? Kok baunya masih pengok kayak asap rokok? Lah ya iya toh, kamu kan bilang saya kurangi rokoknya. Ya saya kurangi, walaupun yang saya kurangi itu ternyata saya kurangi rokok teman, kan saya kurangi juga, kayak gitu. Waduh, ternyata emang bener kata teman-teman kamu tuh. Kenapa kamu dikasih nama panggilan Yuda Mencela-Mencele? Aduh, gimana ini? Tapi ya itu memang sering kali terjadi sama saya sewaktu saya sedang berkomunikasi dengan cewek saya. Kemudian saya teringat dengan teman saya. Suatu waktu teman saya itu sedang ngumpul dengan saya di depan rumah. Kemudian waktunya itu maghrib, bahkan sudah sudah ada isya. Saya bilang seperti ini isya seperti ini itu enaknya kita berdua main catur. Nah, kemudian teman saya bilang seperti ini, lah kamu punya papan catur? Nah, saya bilang sebenarnya kemarin itu saya pesan papan catur di Lazada. Nah, teman saya terus nanya, papan caturnya sudah nyampe? Belum. Nah, terus teman saya nanya lagi, lah kenapa kamu nggak nanya ke tukang pos? Kenapa kok papan caturnya belum nyampe? Ah sudah, saya kan nanya ke pengiriman. Kemudian dari orang pengiriman jawab seperti ini, maaf mas, memang hampir semua pengiriman itu terlambat karena merpatinya sedang bertelur. Aduh, kata teman saya, lah kamu ya zaman sekarang kok masih pakai merpati, pakai ojol, udah nggak zaman sekarang. Terus saya bilang seperti ini, ya sudah. Kemudian dari pengiriman bilang seperti ini, maaf mas, ojolnya juga sedang bertelur. Terus teman saya, kok bisa ojol kok bertelur gitu? Nah, kamu kan nggak nyadar kalau sebenarnya manusia itu ada telurnya loh. Kalau ada telurnya laki-laki, kalau nggak ada telurnya perempuan, puas. Ada 2 telurnya ternyata. Tapi sewaktu saya menyadari gitu ya, berkomunikasi itu memang sudah sangat gampang. Sewaktu pada kenyataannya saya dengan pacar saya itu berbeda frekuensi, juga berbeda alam. Ternyata saya dengan teman itu berbeda dimensi gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Pada kenyataannya kami sampai dengan sekarang masih berteman juga. Nah, kemudian kembali ke pacar saya. Suatu waktu pacar saya bilang seperti ini, mas, kamu diminta ibu main ke rumah. Oh iya, saya main. Nah, kemudian keesokan harinya itu saya main ke rumahnya. Sewaktu saya main, yang pertama kali dikasih lihat sama cewek saya itu kandang beunya. Kemudian dia cerita, dia kan melihara beo yang kemudian ditaruh di kandang. Dia cerita, mas, apa? Aku tuh sedih banget mas. Nah, sedih kenapa? Akhir-akhir ini beoku tuh tidak mau berkicau. Lah kenapa nggak mau berkicau? Kayaknya mas,
setiap malam beoku itu digigiti nyamuk. Aku bilang kayak gitu. Iya. Oh ya sudah. Kemudian saya ada ide, kandang beonya itu kemudian kan saya kasih kelambu. Ya udah, saya kasih kelambu aja. Keesokan harinya saya tanya sama cewek saya, gimana? Beonya sudah mau berkicau? Nah, cewek saya itu malah ini cerita, katanya, Mas, ini gimana sih Mas? Gimana, kenapa? Aku bilang gitu. Beoku itu bukannya berkicau, malah sekarang kerjaannya tidur gara-gara kamu kasih kelambu itu loh. Oh lah, maaf, saya kan berinisiatif untuk membuatkan kelambu. Saya nggak aware gitu, nggak nyadar kalau ternyata beonya itu malah merasa di spring bed kayak gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Ternyata sewaktu saya cek, beonya itu hanya tertidur, masih hidup. Kemudian di waktu terbangun ya masih bisa berdiri. Saya sangat bersyukur dengan pacar saya karena kelambu itu memang tidak berbahaya untuk beonya. Kemudian di lain waktu tiba-tiba teman saya itu ngajak saya bicara. Gung, sini. Aku dengar kabar pacar kamu itu, cewek kamu itu loh, itu mau dijadikan kambing hitam. Kambing hitam karena apa? Itu loh permasalahan yang kemarin. Makanya kamu harus bisa meluruskan ke orang-orang kalau sebenarnya pacarmu itu gak ada hubungannya dengan permasalahan yang kemarin itu loh, Gung. Oh iya. Saya sudah berbicara dengan orang-orang. Kemudian ya kamu bilang seperti apa? Aku bilang kayak gini aja, maaf ya, Anda semua tidak akan bisa menemukan kambing hitam dari pacar saya, karena pada kenyataannya pacar saya itu melihara beo. Jadi dia nggak punya kambing hitam gitu loh. Nah terus teman saya tuh malah garuk-garuk, walah Gung, tak kira kowe iki sing waras kok, tak ajak omongan kok malah rono. Nah, kemudian ini kedua kalinya saya menyadari saya dengan teman saya itu ternyata berbeda dimensi. Tapi ya nggak apa-apa. Kemudian saya teringat dengan ibu. Di rumah itu saya punya kucing, namanya tuh Aming. Kemudian ibu itu kan berbicara seperti ini, Lele, Mbok Aming itu dicarikan pasangan, dicarikan kucing perempuan gitu, supaya di rumah itu kucingnya bukan cuman Aming tok. Jadi kita itu punya anak kucing gitu. Oh iya Bu. Nah terus tiba-tiba tuh ada yang menawarkan kucing. Nah kemudian saya sama ibu tuh kan ini apa, ngeliatin kucingnya, Le, ini Aming mau dicarikan kucing, ada orang yang nawarkan kita kesana untuk jemput kucingnya. Oh ya Bu. Nah kemudian sewaktu sudah sampai di tempat orangnya, saya kan nanya sama ibu, Bu, apa ini bagaimana caranya Bu
bagaimana caranya apa? Bagaimana caranya Aming mau punya anak? Lah memangnya kenapa tuh? Nah ini kan kucingnya laki-laki, lah Aming juga laki-laki. Lah dia pasti nggak mau loh Bu bikin anak, wong laki-laki dengan laki-laki. Nah terus ibu bilang, lah kamu kok nggak ngomong dari tadi kalau kucing yang kita jemput itu laki-laki. Nah saya lupa kok Bu, sewaktu saya pegang kok kucingnya punya biji, punya telur, saya bilang kayak gitu. Ya ini pasti Aming nggak mau Bu, tapi ya paling nggak di rumah kucingnya ada 2 sekarang. Itu juga pembicaraan saya dengan ibu saya yang kemudian juga sama gitu. Kemudian di lain hari ini saya teringat dengan cewek saya lagi itu. Dia itu selain bekerja seringkali dapat job sampingan nyanyi. Suatu waktu dia pulang kerja kemudian bercerita kalau dia tuh diminta untuk mengisi sebuah acaranya tuh acara di lapangan gitu kan, lapangan terbuka. Kemudian bilang kayak gini, kamu nanti malam ada acara? Ada. Mau kemana? Aku diminta untuk nyanyi. Nyanyi di mana? Di Pekalongan. Nah, kamu mau datang apa enggak? Kalau aku datang, kita berangkatnya bareng aja. Oh iya. Kemudian kita berangkat jam berapa? Terus cewekku bilang seperti ini. Nah tapi kayaknya badanku tuh nggak enak ya. Nggak enak kenapa? Nggak enak kayak demam gitu. Walah. Oh kayak gitu. Kayak gini aja. Nanti sewaktu kita berdua mau berangkat, nanti aku request. Nah kamu mau request apa? Kalau aku nyanyi, aku request hujan, biar kamu punya alasan. Saya nggak berangkat karena hujan gitu. Ada cewekku malah, waduh, kalau hujan ya gimana caranya saya dapat sampingan? Orang itu acaranya di lapangan kok. Kamu ya ada-ada aja. Tapi ya pada kenyataannya apapun yang saya katakan kemudian tidak menyurutkan semangat dari pacar saya untuk mencari sampingan, termasuk walaupun dia juga nyari sampingan sebagai topeng monyet, jadi monyetnya. Tapi itu semua tidak membuat kita mundur ataupun tetap semangat, karena pada kenyataannya bahagia itu sederhana. Terima kasih banyak, saya Yuda Menjela Mencle. Selamat malam, sampai jumpa lagi.